berdasarkan surat undangan dari Lurah Keladak tanggal 6 Desember 2023 nomor 005141 garing 429.505.02 garing 2023 perihal musyawarah atau mediasi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 13.00. Rapat mediasi terkait pendirian Masjid As-Salam lingkungan Sukawidi Kelurahan Keladak dilaksanakan di Balai Kelurahan Keladak yang dihadiri oleh KUA Kecamatan Kalipuro, Lurah Keladak, DMI Kecamatan Kalipuro, penyuluh KUB Kecamatan Kalipuro, dan penyuluh-penyuluh yang lainnya, takmir Masjid Al-Kausar, takmir Mushola As-Salam, beberapa tokoh di wilayah RT 2 dan RT 01 RW 3 lingkungan Sukawidi. Nah, ini ada beberapa kesepakatan-kesepakatan ya, nanti kita akan dengarkan bersama seperti apa. Di antaranya ya ada usulan Mushola As-Salam dirubah statusnya menjadi masjid, dan Masjid As-Salam tidak akan melaksanakan sholat Jumat. Masjid As-Salam hanya digunakan untuk itikaf dan ibadah sholat 5 waktu. Warga sekitar Mushola As-Salam tetap melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Kausar, dan Masjid As-Salam dapat digunakan sholat Jumat 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Kesepakatan ini nanti ditinjau ulang setelah waktu 5 tahun untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid As-Salam. Nanti diantaranya seperti itu, kita akan ikuti dulu seperti apa perundingannya, musyawarahnya, diskusinya seperti apa. Dan jangan lupa Anda subscribe untuk acara ini. Kita ikuti dulu acara ini dengan baik, dan semoga Anda semuanya dimudahkan rezekinya, dibebaskan hutang-hutangnya, dan disembuhkan sakit-sakitnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafi'illah mubarikil qulub wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua, saya ulangi, Bapak Kepala KUA Kecamatan Kalipuro, Saiful. Yang saya hormati Al-Ustaz guru saya Sidik, Yahya Sidik MAK yang baru datang, yang kesasar sampai ke Tampang. Yang saya hormati Ketua DMI, Ketua FKB, rekan-rekan dari KUA, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah Gus sudah nyampe di Kelurahan Keladak, walaupun agak sulit mencarinya. Padahal 20 menit terakhir sebelum almarhum sudah kelihatan Kelurahan Keladak. Alhamdulillah siang hari ini Kepala KUA Kiai Haji Ahmad Sidik MAK hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati Ketua DMI, saya ulangi lagi, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk seluruh ketua takmir masjid, musola, Bapak RW, Bapak RT yang sengaja siang hari ini saya hadirkan terkait dengan permasalahan atau mediasi dengan keberadaan musola Salam. Bapak sekalian yang saya hormati, saya sebagai pemangku kebijakan memang kapan hari didatangi beberapa orang terkait dengan pembangunan musola ini. Dan pada saat itu saya telepon ke beliau, Ustadz Gus Sidik, saya telepon, beliaunya menyarankan untuk diadakan mediasi musyawarah. Saya tanya, yang udah siapa Gus? Pak Lut aja. Maka dari itu alhamdulillah siang hari ini kami sebetulnya besok Jumat, tapi beliaunya tak bisa hadir, maka minta hari ini Gus. Maka dari itu nanti saya harapkan tidak ada sesuatu kalimat atau kata yang tidak bisa mencapai tujuan kita bersama, karena ini terkait ibadah. Jadi saya harapkan panjenengan ibadah ini ibaratnya jalan lewat tol, tidak ada kerikil-kerikil tajam atau batu sambungan yang menuju panjenengan
untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini menemukan jalan terbaik bagi kita semua, dan panjenengan semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa silaturahim seperti pada siang hari ini. Saya kira itu awal yang bisa saya sampaikan. Nanti panjenengan semuanya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh KPU belakang dulu kita tuh nanti bagaimana mekanisme kedepannya terkait dengan peribadatan. Saya kira itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Kepala KUK Kecamatan Kalipuro pada Ibu Bapak Saiful Karim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak bukan kepala desa, Bapak Lurah Latar yang saya hormati, kepada rekan-rekan saya yang dari KUK Kecamatan Kalipuro, termasuk Sidik, Pak Hasan dan sebagainya, kepada para bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dalam rangka mediasi ini, pertama saya minta semuanya bersikap sabar, bersikap tenang, ya. Tidak ada tujuan untuk membuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Semuanya mudah-mudahan bisa tercapai dengan damai, tentrem. Akhirnya kita beribadah itu tenang, bukan kita beribadah serasa dikejar-kejar, serasa nggak nyaman, serasa macam-macam, ya. Mudah-mudahan semuanya tenang. Kita sama-sama seorang muslim, sama-sama Islam, insya Allah Tuhan kita yang kita sembah sama, ya, tidak ada bedanya. Untuk itu, karena ini kita mestinya harus tahu terlebih dahulu hal-hal persoalan yang terjadi. Untuk itu, sebelum kita laksanakan mediasi, sementara saya minta terlebih dahulu kepada salah satu perwakilan di antara keduanya untuk menyampaikan beberapa hal dengan dari keberadaan musola dan masjid ini, ya. Mungkin yang pertama dari Assalam, mungkin ada yang disampaikan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersebanawan kulit paling untuk menyampaikan apa sejarahnya atau perjalanan Bapak Haji Assalam. Dari awal saya sebelum membangun menyelidiki sebuah tanah masuk yang ada di
3 bulan menyelidiki, dan Ya ndak pinginnya mas. kira-kira 1 bulan lalu tanya kepada Pak Lurah, Pak Lurah, apa betul ini tanah di Patanda Kelana ini palsu? Pak Lurah menjelaskan, sebentar, tanya dulu pegawai yang lama. Akhirnya Pak Lurah menyampaikan ya betul palsu, tapi Pak Lurah tidak mau mengizinkan karena bukan domain Pak Lurah, domainnya developer. Itu saya tidak minta izin, tapi menanyakan tentang hal tanah yang ada di Patenda Kelana tentang palsu. Itu intinya pertama. Setelah mendapatkan penyampaian dari Bapak Lurah, saya terus ke developer lagi, menembusi PUBR bersama developer dan terus berkembang. Itulah dalam perjalanan awal sebelum saya menyampaikan kepada donatur untuk yang membangunnya tempat ibadah di tempat tersebut. Setelah itu berjalan panjang, ada mediasi di rumahnya Pak Ilham. Saya terus terang bilang bahwa tanah itu memang sudah palsu. Developer sudah berjanji dan bertanda tangan di atas materai itu. Jadi ada yang mengatakan tanah ilegal, saya berani saja karena developer sudah mengatakan siap bertanggung jawab apa adanya. Suami istri sudah bertanda tangan atas materai. Saya terus berjalan untuk membangunnya. Itu awal pembangunan. Dan langkah seterusnya terjadilah suatu pembangunan kira-kira sampai sekarang 75%. Dan alangkah eloknya, alangkah baiknya saya minta bantuan kepada bapak-bapak kita ini untuk memediasi biar ke depan masyarakat lingkungan RT 2 RW 3 ini tidak ada gejolak apapun, karena sesama muslim kita tempat tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itulah yang saya sampaikan. Mohon kepada Bapak Media ini, mudah-mudahan semuanya dapat menerima apa adanya. Itulah yang saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Bapak Kelurahan Kelata, yang kami hormati Bapak Siti, Pak Kiai, dan para ustadz serta undangan yang berbahagia. Kami selaku RT 02. Jadi Bapak mungkin ingin tahu permasalahan yang sebenarnya. Masalah pembangunan masjid musola as-salam itu sudah diadakan rapat Pak sama warga dengan tokoh-tokoh, juga dihadiri DMI dari wilayah Kelata. Kita sepakat bahwa pembangunan itu untuk musola, karena dari donatur dari luar negeri juga saya juga berterima kasih atas donatur yang peduli sama lingkungan kami, serta alhamdulillah juga saya ucapkan pada Pak Jintin juga peduli mencurahkan lokasi di perumahan Kelata, perumahan Permai Kelata, tapi statusnya musola. Tidak masalah, tidak ada warga satupun warga saya itu komplit Pak. Silakan bangun. Surat pun itu kan belum jelas. Saya tanyakan itu masih SPPT-nya jadi satu masih di developer 1000 meter persegi. Saya sarankan ya sudah, kalau memang itu dari donatur sudah mengucurkan dana, silakan membangun, tidak masalah, tidak ada Pak. Cuma yang terdengar sekarang katanya untuk Jumatan 1 kali, itu yang terus akhirnya bermasalah, terus minta KTP gitu. Sedangkan minta KTP itu pun koknya itu tidak ada, ceritanya itu kosong, untuk apa kan gitu Pak. Jadi warga ini bingung sebagian. Makanya saya kalau memang itu terjadi untuk masjid, kalau sudah mengumpulkan KTP itu warga saya Pak, orang luar saya juga nggak tahu gitu loh.
Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Kita tidak ada bermasalah Pak, karena masjid kita barusan aja resmi jadi masjid musola itu Pak. Itu mungkin itu yang kita sampaikan. Masa di lokasi saya nanti ada Jumatan 2 masjid, jamaahnya dari mana? Itu yang saya kalau musola kita tidak ada Pak, tidak ada masalah sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tidak mencari debat Pak, cari solusi yang terbaik untuk lingkungan kami, karena kami sebagai RT mengayomi seluruh warga saya gitu. Kita sama-sama Islam kok, untuk apa kan gitu kan Pak. Ya mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Klata, yang saya hormati Bapak Ketua KUA, Gus Sidik, Bapak Kiai, dan Bapak Ustadz dan saudara-saudara sekalian undangan yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya pembangunan Musola As-Salam itu pertama niku diem-diem Pak. Jadi tanpa ada pemberitahuan terutama di masyarakat di sekitar Masjid Al-Kautsar. Padahal mereka sudah tahu bahwasanya Masjid Al-Kautsar ini baru mendapatkan izin masjid dari KUA 12 Juni 2002 dari Kemenang ini resmi. Baru Juni kita kesepakatan mau dirombak, direnovasi kan gitu. Jadi saya menginstruksikan arsitek untuk menggambar. Berhubung arsiteknya ini banyak garapan, jadi tertunda kan gitu. Jadi Haji Nding, Pak Wi mungkin juga ingat, supaya tidak terjadi bentrokan, jadi saya undang di rumah saya kan begitu. Ada perwakilan dari perumahan Pak Jarot ya. Ada sekitar 15 sampai 20 orang lah. Jadi yang tadi diceritakan Pak RT, terjadi kesepakatan bahwasanya menjadi musola. Kalau menjadi musola, kita ini tidak keberatan, mendukung sekali. Dan Haji Nding pada waktu itu secara pribadi yang donaturnya dari Arab, maksudnya Haji Nding dengan Pak ya, yang punya uang kan gitu, ngasih tahu saya, Pak Ilham, saya kenapa tidak ngasih donatur ke masjidnya jenengan, dikarenakan donatur yang dari Arab ini mengalokasikan dananya 150 sampai 200 juta untuk pembangunan musola, mintanya di sana. Itu pas rapat disaksikan banyak orang bilang begitu. Oh ya sudah, supaya malah jadi mohon maaf ya wes, sekarang sudah damai wajib, tidak masalah sampai bangun musola. Ke depan kok saya mendengar kabar niki mohon maaf deh, salah ya, mungkin karena musolanya itu mungkin bagus, elit besar, karena kan 12 kali 13 kalau nggak salah. Pak Wi ngomong sama saya, mungkin Bu iki pantes di musola ini, di masjid ini kan, tidak masalah, itu hak. Cuma ini kesepakatannya yang di awal kita masyarakat RT 2 RT 1 mengizinkan musola, kok sekarang jadi masjid. Makanya itu kita kurang berkenan kan begitu Pak. Saya tidak menyalahkan warga perumahan Indah Kapuk, malah senang. Siapa yang orang tidak senang dikasih masjid kan? Saya tidak menyalahkan.
saya menerima. Cuma mohon maaf, benar kata Pak Ilham adiknya Ustadz Hakim, tujuannya sampean Haji Nding Pak Wi bagus, cuma caranya yang salah. Ada di rapat bilang begitu. Jadi Pak Wi juga bilang sama saya bahwa Benham like masjid sinten sing sembayang wong Pantai Indah Kapuk bukan sampai petang puluh. Nggih Pak Wi sampean ngomong tentang griya Pantai Indah Kelada. Pada ya itulah, saya lupa namanya, yang itulah, perumahan itulah, saya nggak ngerti dia gitu. Dan Pak Wi ngomong musola kan di griya, musola kan supaya jelas pulau benten jadi enak Mas Karo kan datang di grup kan musola kesepakatan jadi niki biar sama-sama enak, jadi kita mendapatkan informasi dua arah kan waktu Pak karena ini dengan adanya permasalahan ini sebenarnya kayak saya sendiri sebagai takmir bukan enak dengan warga perumahan itu sama-sama Islam, cuma kan ini koyok akhirnya harusnya damai karena ini terjadi koyok bukan enak kok konflik jadinya gitu. Terus berhubung ini tutupan mawon karena undangannya tanggal 6 Desember itu sore hari menuju maghrib, informasi itu kita dapat dari Pak Lurah, orang-orang yang tidak berkehendak itu menjadi masjid minta diakomodasi gitu Pak, bahwa ini tidak baik-baik saja kan begitu. Makanya ini terima kasih ada mediasi ini. Jadi ini orang-orang mohon maaf ini bisa sampai lihat anunya. Itu inisiatif jamaah juga itu Pak, tanda tangannya cuma 3 jam, mulai jam 5 bengi sidik, mulai jam 8:30 sampai mulai jam 6 isuk jadi tanda tangan wis akeh kang megawe kadung dene waktune mungkin 3 hari tambah wakeh. Ini mohon DMI, KUA dan semuanya mempertimbangkan kan gitu. Makanya saya dikasih tahu informasi dapat tanda tangan 90 warga ini kudu pundi, warga yang mana ini kan gitu. Minta tolong Pak Lurah dicek KTP-nya kan gitu ya. Saya juga mohon maaf kepada warga perumahan maksudnya sampai tidak ada salahnya, sampean istilahnya mempunyai masjid itu bersyukur, cuma karena ada salah caranya menyampaikan akhirnya terjadi permasalahan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi ya, Pak Ilham. Ini dari paparan dari kedua belah pihak, diantaranya itu mungkin dari Pak RT yang ada angkat tangan Pak ya, nanti aja. Ini keadaannya seperti itu ya, yang sudah melaksanakan rapat kita betul Pak ya, sudah ada rapat asalnya musola kemudian berubah menjadi masjid ya. Asal musola ini yang sudah kesepakatan kemudian berubah ingin menjadi masjid. Mungkin ada yang bisa menceritakan apa kira-kira dari musola ingin jadi masjid ya. Oke, apa ini kamu tadi awalnya saya mengajukan kepada Kemenang ya perizinan musola. Sehubungan berjalannya waktu warga mendesak saya semua
RT 2 ini 156 kakak. Banyak yang mendesak saya, warga lingkungan itu sudah menjadi masjid adat. Jadi saya salah, kalah dengan warga yang banyak. Saya ajukan kepada Bapak Kemenang KUAI yang berada di Kalipuro, saya ajukan menjadi masjid karena desakan warga. Itulah yang saya sampaikan. Kalau Anda percaya, sampaikan tangan tempat tokoh-tokoh itu yang hadir, yang perwakilan. Jadi sebetulnya saya permohonan yang musola itu aja Pak. Satu, kalau musola memang tempat ibadah, kalau masjid juga tempat ibadah. Masjid kan tidak bermanfaat untuk itikaf. Daripada kita jalan-jalan di luar, lebih baik lomba-lomba di masjid. Bisa apa kalau mau sholat hajat, tahajud kan bisa. Karena tujuannya itu warga banyak mengatakan kalau masjid kami bisa itikaf di sini Pak. Kalau mau sholat kan tidak bisa. Itu aja. Yang saya sampaikan itu aja. Karena kemauan masyarakat banyak, saya kalah. Itu tanyakan kepada tokoh-tokohnya itu perwakilannya masyarakat. Dan kebetulan Pak, di RT 2 tidak ada tempat ibadah. Dan pas bangun ini awalnya memang permohonan musola, bangunnya gede banget, makanya warga mau jadi masjid, bisa kita bersama-sama itikaf di sana. Itu aja tujuannya. Kurang lebihnya saya tidak. Itu Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berarti awalnya musola atas dasar kesepakatan dan dorongan warga yang ada di perumahan Pantai Indah Kelata. Pantai Indah Kelata. Sehingga mungkin warga di situ semuanya ingin untuk menjadi masjid. Terus dari Al-Kautsar mungkin selama ini untuk warga yang di Al-Kautsar, ya, warga yang di Al-Kautsar semuanya sudah melaksanakan Jumatan di Al-Kautsar. Apa itu ada warga yang dari perumahan itu Pak? Ada juga ikut ke sana. Semuanya? Oh, semuanya ikut ke sana. Berarti kalau mendirikan sana berkurang juga sini ya jamaahnya. Oh enggak. Nah, ya kita itu mencari jalan tengah supaya semuanya bisa menerima dengan baik, dengan lapang dada, kan gitu. Terus yang selanjutnya tadi yang dikatakan dari Al-Kautsar, ya, keberatan untuk didirikan masjid karena yang pertama dengan cara atau jalan yang keliru kan gitu ya. Nah, dengan cara dan jalan yang keliru tanpa musyawarah dengan Al-Kautsar. Ya. Terus mungkin dari Al-Kautsar ada alasan lain dari itu selain keliru tadi itu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelata, Bapak Ketua KUA, Kepala Ketua KUA Lingkungan Kalipuro dan Sedikit, dan Bapak-Bapak itu tidak kami sebutkan satu persatu semuanya. Mudah-mudahan semuanya saat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dari awal kami mencermati persoalan ini, kami tidak mencari benar atau salah, tetapi mendudukkan persoalan dengan sebenar-benarnya dan faktanya, jangan sampai diubah. Gitu. Menanggapi dari bapak-bapak yang membangun ibadah atau tempat ibadah di Pantai Indah,
katanya didesak warga sekitar 100 sekian, katanya Bapak Wiono tadi, padahal perumahan itu berapa sih warganya? Bisa ditanyakan. Mengenai RT 02 tidak ada tempat ibadah atau mushola dan masjid, memang secara wilayah memang RT 02 tidak ada, tetapi berbatasan. Wilayah RT 01, 02 itu berbatasan. Jadi secara ke-RT-an memang, tapi secara warga kependudukan itu memiliki semuanya, karena pas di tengah-tengah. Jadi kalau memang benar dari warga perumahan ingin mendirikan musola, kami awalnya kaget juga, kok kami bukan minta dihormati, tidak, paling tidak dikabari, karena memang umat Islam itu wajibnya seperti itu, merangkul sesama muslim. Ternyata kejadiannya tidak ada, selang waktu berjalan sudah didamaikan dan kami mengiyakan, dan akhirnya sekarang menjadi masjid, jadi persoalan kita bersama. Jadi mohon dipertimbangkan. Jadi fakta itu diungkapkan sebenar-benarnya, warga perumahan itu berapa ingin mendesak menjadi masjid, sedangkan Al-Kautsar wilayahnya dengan perumahan itu, kalau masjid dengan masjid itu berdekatan, secara fikih itu diperhitungkan sah syaratnya dan seterusnya. Dan semakin berkembangnya isu ini sebelum masjid itu rampung, jadi banyak yang menanyakan, memang diam-diam sih, akhirnya juga terungkap juga, sampai yang donatur mengatakan masjid sudah bukan musola, seperti masjid di status masjid asal, tidak ada saring-saringan lagi. Jadi untuk warga perumahan, kalau memang didirikan masjid, standarnya harus terpenuhi, tetapi dalam waktu singkat. Sedangkan Al-Kautsar itu lama jangkanya, nguber masjid itu prosesnya. Ini terlalu singkat ini, Pantai Indah ini. Jadi mohon dikoreksi warganya, apa memang warga kita RT 0 yang bersangkutan, atau memang dari luar berusaha mencukupi kebutuhan menjadi masjid itu. Untuk yang lain, untuk perumahan, monggo, barangkali kata-kata ini salah dibantah gitu. Cukup, Pak. Terima kasih. Ini tadi salah satunya yaitu jumlah jamaahnya kurang, kan gitu Pak ya. Pak RT kira-kira tahu ya nama apa namanya warga di RT 2 itu jumlahnya berapa? Seratus 55, ya, 155 di perumahan 28. Iya. Ya, terima kasih ya. Mungkin apa namanya dari ketua DMI ini bisa apa namanya menjelaskan dari warga bagaimana sih masjid itu dan sebagainya mungkin ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Jenderal dari Haji Ahmad Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada beliau, memberikan rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa kepada Bapak Kepala Bapak Syekhul Karim yang kami hormati, Pak Lurah,
dan Ketua FKUB Kecamatan Kaliberol beserta penyuluh agama Islam yang saya hormati, tak lupa kepada bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja Bapak, untuk mendirikan tempat ibadah itu harus ada aturannya gitu. Tidak bisa moro-moro langsung mendirikan tempat ibadah. Rumah saja untuk didirikan harus ada izinnya, apalagi tempat ibadah yang mana ini pusat peradaban agama. Jangan sampai kita ini niatnya ibadah, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oleh karena itu, apalagi berdekatan, Pak, dekatan itu mohon dipertimbangkan kembali, karena untuk pendirian ibadah itu harus ada dukungan dari warga setempat, yaitu 90 orang dan juga 60 orang untuk persetujuan warga. Ya, itu bersama KTP-nya. Kalau sudah seperti itu, ini disetorkan kepada ke KUA untuk meminta izin pendirian masjid, tempat ibadah, tempat ibadah, bukan hanya masjid, Pak, bukan hanya masjid, mushola, wihara, gereja dan seterusnya, tempat ibadah. Setelah itu, kalau memang sudah mendapatkan izin dari kepala KUA, langsung ke kecamatan FKUB. Kalau sudah itu digodok, baru tim akan turun untuk menyurvei, dan di sana layak dan tidaknya rumah ibadah itu dijadikan tempat ibadah. Apalagi iqamatul Jumat. Nah, ini yang harus harus dipahami oleh panjenengan semua. Kita lihatnya memang sekarang kan modelnya orang itu giat ibadah tanpa memperhatikan syarat dan hukumnya. Nah, sehingga apa yang terjadi, kelihatannya kita baik tapi itu ada titik-titik. Oleh karena itu dari kami sebagai DMI kecamatan mohon diurus perlengkapan administrasi. Setelah itu baru nanti pihak untuk mensurvei apakah layak dan tidaknya. Saya ingin terakhir ya Pak, kalau memang itu sudah sudah disepakati oleh warga, mana tadi jumlahnya 90 bersepakat fotokopi KTP dan 60 persetujuan tanda tangan dan KTP untuk pendudukan tempat ibadah. Itu harus dipenuhi dulu. Apalagi nanti ya jangan sampai ada kepalsuan, jangan sampai ada dusta di antara kita. Itu menyakitkan itu. Akhirnya biasanya ngopi bareng, kita biasanya ngopi bareng, ini karena ini nggak bisa ngopi bareng. Ya gak gowo tadi, mau coba gowo kan enak Pak. Ini rada ngantuk-ngantuk soalnya. Oleh karena itu dari DMI, barangkali nanti ditambah oleh Bapak Kepala dan guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Abdillah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, untuk masjid dan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dari beberapa persyaratan itu, untuk persyaratan semuanya kalau sudah lengkap itu diajukan ke Kemenak Pak, ya, bukan ke KUA. Di KUA hanya merekom aja, Kemenak melanjutkan ke Kementerian Agama. Nanti dari Kementerian Agama, dari pihak Kementerian Agama, kemudian DMI, FKUB, dan UINP akan turun dan mensurvei layak enggak. Kalau dinyatakan oleh para
penyumpit tadi itu layak, maka kita pun tidak bisa untuk mengelak. Ya, kita tidak bisa mengelak. Kalau udah layak harus jadi masjid, kan gitu ya. Kalau udah layak. Jadi semuanya hal ini kita tambah lagi, yaitu penjelasan tentang fikihnya dan sebagainya dari kiai kita, yaitu Kiai Ahmad Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus pemangku wilayah, Bapak Lurah Kelurahan Kelakak, Bapak Ali Purnomo, sarjana hukum yang saya hormati, Kepala KUA, sarjana hukum, jadi sarjana agama, magister hukum Islam, ketua DNI, ketua FKUB, Bedolo, Bapak RT, semuanya yang saya hormati. Setelah kita mendengarkan, menyimak, dan mentelaah dan sebagainya, kalau tadi apa yang diucapkan oleh pemohon, kemudian dari yang keberatan sudah disampaikan semuanya. Kalau tadi saya simak, sebenarnya tidak ada masalah ketika dari awal tidak ada perubahan. Masalahnya adalah ketika awal niatnya ingin musola, tiba-tiba menjadi masjid. Satu itu. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah benar sudah ada tanda tangan sekian gitu? Itu menjadikan permasalahan. Padahal ini yang 3 jam sudah dapat sekian. Bapak sekalian, sebelum saya memberikan jawaban dan aturan, coba dibuka di surat At-Taubah di surat ayat 107. Ya, coba dilihat di ujung gebuk-gebuk ketika, tapi ketika kenyataan nantinya itu terjadi kedua-duanya, malah wakufran, malah masjidnya kosong, sing sedaya gak ati ono. Ya, kenapa saya contohkan demikian? Sukawidi ini kan termasuk kelurahan yang paling lingkungan. Sukawidi lingkungan Kelakak, lingkungan. Kalau saya hitung sekitar hampir 11 masjid. Yang barat 9 kalau saya naik. Kemudian yang timur yaitu baru ada satu ketika itu, yaitu Masjid Mas Soleh. Ya, kemudian Al-Kautsar baru ada, berarti 2. Nah, harapannya ada 3. Ini apa sekalian yang perlu dicermati di sini. Ayo ditata, niat kita bukan karena siapa-siapa, tapi karena permasalahan yang salah niat awal tadi, itu yang kita carikan solusi. Ini kan masalahnya adalah yang awalnya menjadi musola ternyata ada wa'ad, ada al-wa'ada dengan si dominnya, orang yang menanggung, ya, atau munfiknya, dia yang ngasih. Saya ngasih kalau mau jadi masjid. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Maka sekarang ditoto yang Al-Kautsar pun juga demikian. Masjid ini harusnya menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah. Makanya didasari mustisa ala taqwa. Persoalan dari asalan tadi, kesalahannya adalah niat yang pertama, yang asalnya musola tiba-tiba ingin menjadi masjid, bukan jadi masjid. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk apa sih arti masjid, kira kita terjemahkan. Masjid itu apa? Masjid itu adalah tempat ibadah yang dipakai untuk umum. Itu masjid sebenarnya. Tapi kalau musola itu adalah tempat ibadah yang dimiliki oleh pribadi, itu awal. Tapi di Indonesia kalau musola itu dinamakan masjid,
maka semuanya ingin jadi jamaah iqamatul Jum'ah. Ya. Kecuali daerah-daerah pesantren, contohnya Darun Najah, itu masjid, tapi hingga detik ini tidak dipakai Jumatan. Sama tahu di Madinah, di sampingnya itu ada namanya Masjid Al-Bukhara. Sampai sekarang tidak dipakai Jumatan, tapi namanya masjid. Karena sebenarnya musola yang dipakai untuk umum itu namanya sudah masjid. Ya. Cuma di Indonesia, kalau sudah dinamakan masjid, itu mintanya jadi Jumatan. Itu masalahnya di situ. Benang merah sudah kita ketemu. Masalahnya di situ sebenarnya. Oke, tadi yang pertama salah niatnya. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita carikan jalan keluar. Ini mas kadung dibangun, masuk arti dibongkar. Kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, bagaimana? Tapi kan nama musola. Sebenarnya kalau kita menurut ke belakang, masalah musola dan masjid itu perbedaannya pada sisi itu. Kalau musola adalah milik pribadi yang dipakai musola untuk keluarga dan sebagainya, tapi kalau sudah dipakaikan umum itu namanya masjid. Hanya saja di Indonesia diterjemahkan lain karena mau Indonesia ini enakan masjid, naik musola itu bisa sembarangan, kalau ingin kotakan. Nah itu akhirnya persoalan itulah yang akhirnya masjid yang niatnya iktikaf hanya tetap menjadi musola. Okay. Ini saya cuma ambil tengah. Kira-kira solusi yang saya tawarkan, kalau kita melihat ke belakang, memang kalau kita lihat fikih dari Asy-Syafi'iyah, itu memang masjid itu harus ada jarak, ya, ada jarak 1 kilo sekian. Tapi kan ketika itu kan masih sohrok, masih banyak tanah yang luas dengan perkembangan dan sebagainya. Kemudian dari pendapatnya Syekh As-Satibi dan sebagainya, jika sudah mustautinnya yang menetap di situ sudah lebih dari batas minimum, maka diperbolehkan. Nah, dengan tujuan apa? Syiarul Islam. Nah, oke lah yang asal bikin masjid kepinginnya untuk bisa i'tikaf, tapi tetap tujuannya syiarul Islam, yaitu jangan ada tafriq, ya, jangan ada perpecahan. Kalau dari awalnya gini, al-intihad bil ibtida, ya, dalam kaidah fikih al-intihad, bagaimana kelanjutan akhir itu tergantung kepada awalnya. Kalau dari awalnya sudah berseteru, akhirnya tidak nyaman nantinya, ketemu juga tidak nyaman. Nah, ini saya mencoba memberikan solusi, mudah-mudahan bisa diterima, dan itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Kenapa kok ini saya berikan solusi ini? Pertimbangannya karena tempat ibadah ini sudah berdiri, ya. Kalau nanti diambil lain, kalau sudah gak oleh ini jadi gereja apa sama-sama kabar kira-kira, ya, karena saya dengar ada Kristennya 1 di sana, mualaf anaknya, cucunya. Kalau saya boleh usulkan, ya, tetap cara itu lagi, ya, masjid tapi untuk iktikaf. Bentar, tidak bisa setuju saja. Kemudian dituangkan pakai MUU, pakai materai, tidak dipakai Jumatan, ya, itu harus tertulis. Tidak dipakai Jumatan sampai nanti 5 tahun lagi dikaji lagi oleh DMI, sudah layak tidak untuk kajian. Kenapa? Kenapa? Ketika dipakai Jumatan, maka yang sah pertama adalah masjid yang pertama. Itu kalau saya memberikan solusi tengah-tengah, ya. Kenapa? Kan nggak mungkin. Andai kata belum dibangun, saya tidak setuju. Sudah, jangan biarkan belum dibangun. Kalau bisa dana tadi berikan aja Al-Kausar dibuka. Ya, kalau belum dibangun. Tapi kenyataannya kan sudah dibangun. Kita realitanya. Kalau saya ambil tengah, ingat lagi kembali, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah Ta'ala menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Kalau saya boleh sarankan, ambil tengah, boleh tuangkan nantinya tanda tangan dan sebagainya ya. Nama masjid nanti sesuai itikaf, kemudian dikaji berapa banyak yang itikaf nanti pada hari berikutnya hari raya apa posoan, bener nggak omongan sampai mau dipakai itikaf ya. Dan itu biasanya namanya perjanjian 5 tahun, 5 tahun berikutnya dikaji. Jumatan tetap di As-Salam. Al-Kausar. Jumatan tetap di Al-Kausar. Ya, Jumatan di Al-Kausar. Itu kalau saya boleh kasih saran. Ya, monggo. Kenapa kembali lagi jangan sampai ada masjid dan sebagainya menjadi watafriqah, jadi pecah. Kenapa? Ini satu RT ini. Nah, 2 RT. Nah, apalagi ini 2 RT dengan ini. Nah, kenapa? Ketepatan saya ketua MUI Kabupaten Bidang Pemma. Ya, itu kurnia ilahi dengan yang barat. Al-Hidayah. Raminya bukan main. Ya, itu malah ketika itu saya khawatir dikuasai oleh diambil salafi ketika itu. Karena Muandano akhirnya MUI Kabupaten saya turun ketika itu. Dan alhamdulillah ambil jalan tengah tadi itu. Ya, ini awas sekalian, kalau saya menyarankan seperti itu, tapi tetap MUU tentang semuanya dan sebagainya. MUU ini dilayangkan semuanya DMI, kita akan mantau. Ya, kalau nantinya dipakai Jumatan selama 5 tahun ini, kita perkarakan. Ya jangan ngomong siap aja, ngomong tuh paling mudah, ya realisasinya itu yang sulit. Ya, itu kalau saya katakan, ya saya bagian dari KUA bukan atas nama MUI, tapi itu yang saya pakai. Sampai kalau lihat lagi, monggo silakan. Sampai di Karangiti sampai detik ini tidak pakai Jumatan dan dia terima. Namanya Masjid Hijau milik Pak Tata. Langsung saya pikir saudaranya, ya namanya Masjid Hijau. Nah, itu setelah 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun, Sudirman kita lihat ternyata sudah lebih dari 150. Kemudian yang pinggir jalan ternyata lebih. Kenapa kok dipakai? Karena Cinggu tidak dipakai. Ya, Cinggu Kisru itu tidak dipakai. Nah, Kisru tidak dipakai. Awalnya dipakai, saya bilang jangan dipakai. Kemudian dia terima ketika Cinggu Kisru. Kemudian kenapa ada Al-Mukarramah, ada Al-Hidayah. Itu, monggo itu bisa. Jadi kan, oke. Maju. Ya ini saya tadi kan belum berikan untuk berikan putusan. Saya berikan lagi kepada Kepala KUA. Ya, itu jawaban saya. Monggo kalau tidak taslim, tidak terima, berarti saya angkat tangan sudah. Oke. Tapi yang perlu dipikirkan, balik merujuk pada surat At-Taubah, yaitu la tattakhidu masjidan diraron wa kufron wa tafriqan. Jangan kau jadikan masjid. Malah di akhir ayatnya lebih keras lagi. Ya. Jangan sholat di tempat itu. Ya. Benar gitu. Coba lihat pada ayat surat At-Taubah. Saya lihat ya. Allah Akbar, Allah Akbar. La takum fihi abada. Begitu Allah Ta'ala bilang. Ya, kita tidak menginginkan pepecahan dan sebagainya. Apalagi sampai wah itu sultan, jangan sampai seperti itu. Ya, saya kira demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, saya yakin juga niatan dari Al-Kausar juga baik. Ya, kalau masalah jenengan mau nambah dan sebagainya itu bukan urusan saya. Saya sudah nyampaikan, saya kembalikan kepada Kepala KUA. Sekarang yang jelas nambah atau tidak, yang penting setuju atau tidak setuju. Kalau menurut saya begitu jawabannya. Nah, kalau sekarang nambah dan sebagainya nanti malah berlarut-larut, malah tidak jadi nantinya. Oke, saya kira demikian. Dasar ayatnya sudah saya sebutkan. Kemudian kembali lagi, yaitu la masjidun ussisa 'alal taqwa. Jadi sungguh bahwa ketika ilam
ya lam tauhid la masjidun yektine utai masjid iku usisa den dasari pakai usisa bukan aibunia usisa. Jadi mulai awal pembangunannya alat takwa semata-mata karena prihatin, karena ketakwaan dan sebagainya. Ya, terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Yai Siddiq yang telah memberikan wawasan kepada kita bahwa ya masjid seperti itu adanya. Untuk itu ini ada solusi yang insya Allah ada berdiri di, ya mudah-mudahan bisa diterima semuanya. Mungkin untuk di Al-Kautsar gimana kalau apa namanya, ini kan di As-Salam tetap didirikan masjid. Nah tadi itu cuman tidak dipakai Jumatan, cuma dipakai iktikaf. Dan kira-kira sampai waktunya sesuai dengan kesepakatan bahwa ditinjau lagi layak nggak jadi masjid, kan gitu ya. Ya, layak nggak jadi masjid. Kalau sudah layak berarti dipakai Jumatan. Kalau belum layak berarti belum bisa untuk Jumatan, tetap ada di Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Kira-kira dari apa namanya ke solusi ini, dari solusi ini mungkin dari Al-Kautsar ada pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih banyak kepada Gus Siddiq yang telah memberikan solusi yang terbaik, bahwasanya Musola As-Salam jadi Masjid As-Salam tetap diberikan kesempatan, tapi diberikan MOU kerjasama tanda tangan bahwasannya 5 tahun. Yang perumahan kemudian setuju, nah, biar sama-sama enak Pak, kita ibadah sama-sama enak. Saya tidak mau nyalakan sampean gitu. 5 tahun tapi tetap sholat Jumat ada di Al-Kautsar. Cuma begini, saya mohon maaf, saya pribadi sendiri saya setuju Pak Kiai. Cuma saya kan dapat amanah dari orang-orang yang bertanda tangan itu dulu. Maksud saya kasih kesempatan saya memberitahukan kepada masyarakat anggota jamiah nanti malam kan malam Jumatan. Nah, jadi dari hasil rapat di kelurahan bahwasanya yang musola masjid tetap jadi Masjid As-Salam di perumahan itu, tapi dengan catatan setelah tidak bisa untuk sholat Jumat setelah 5 tahun baru ditinjau. Gimana bapak-bapak, setuju? Saya nyampaikan ke jenengan, kita perwakilan bersedia gitu. Jadi kan nanti malam kan ada jamiah itu Pak. Saya mau umumkan kalau tidak keberatan. Kira-kira warga perumahan keberatan nggak? Saya mau umumkan dulu. Saya kan nggak enak. Kalau tidak ada ini, saya langsung tanda tangan gitu. Saya kalau ada ini kan nanti orang-orang merasa dihianati. Saya lapor dulu ke masyarakat. Ini hasilnya seperti ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kan bisa 2-3 hari lagi kan masih dibikin ya omongnya, tidak langsung sekarang. Nah, terus saya setuju berarti sama-sama jempol sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan juga Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Wi. Nanti malah mungkin musyawarah sakit. Jadi musyawarah dengan intinya sudah nanti musyawarah. Saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Nyun sewu Pak, nyun sewu. Nanti yang nyampaikan gini, sampean pernah tahu enggak kata bersambung? Kata bersambung komunikan. Dari sini saya tunjukkan kalimatnya. Ya, katakan Saiful
disampaikan satunya pada ujung yang terakhir itu kadang tidak sama. Itu yang jadi masalah ya. Makanya kira-kira siapa yang bisa menyampaikan persis dengan ayat yang disampaikan. Jadi permasalahannya adalah ya, apa nanti Pak Lurah atau Pak RT yang menyampaikan. Pada dasarnya kami ini coba ditata. Ketika menyampaikan salah, pasti jawabannya tidak setuju. Nah, pasti begitu. Nah, tapi ketika menyampaikannya tadi sesuai dengan ayatnya dan sebagainya, keberatan pada sisi mana, kemudian dimunculkannya MOU dan sebagainya, pasti akan setuju. Ya, kadang-kadang nyuwun sewu, cara bicara, kemudian tempat bicara itu pun juga akan beda. Apalagi ketika nyampaikan di jamiah, tidak akan. Pasti banyak tidak setujunya. Karena orientasi dia datang ke situ aja, niat arisan makan omongnya toko umah di rumahan bisa. Rumahan, wah betul setuju. Wah kalau setuju nanti panganan nih. Kalau bisa, kalau memang ini disampaikan, ambil dari situ siapa tokohnya, ambil ini sebenarnya masanya begini, sampaikan. Itu baru bisa nanti akan keluarkan. Ya, ini apa sekalian? Ya, jangan sampai sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah yang sudah saya berikan, ini nanti menjadi sebuah masalah. Ya, lihat ke barat. Nanti itu mesti orang akan melihat ke sana. Loh, itu kenapa boleh? Itu kenapa boleh? Itu kenapa boleh? Itu kenapa boleh? Itu nanti akan jadi masalah. Oke. Nah itu kemarin sebenarnya saya sama juga saya lakukan masjid yang ini Pak. Saya baru dikasih tahu kurang 1 hari. Donaturnya dari Turki. Sulaiman. Sulaiman Al-Kabali. Ya, Argopuro itu ternyata jadi masalah gini. Sudah Pak, kalau gitu DMI pusat besok saya suruh datang. Saya nyuruh itu atas nama MUI Kabupaten dan saya atas nama penasihat DMI. Sampai datang, kasusnya begini. Yang penting jangan sampai itu minta dibongkar. Ya. Karena alasannya tidak sepaham dengan ini dan sebagainya. Alhamdulillah. Ternyata ujung-ujungnya donaturnya ingin menguasai masjid ini. Ternyata ujung-ujungnya, mohon maaf, saya tidak tahu fahamnya apa. Ternyata minta, pokoknya ketua takmirnya kami, yayasannya kami. Oh jangan Pak, jangan mau saya bilang. Ini pun juga begitu. Saya minta, oke lah kalau dia ada permintaan begini, tapi jangan sampai takmir dan sebagainya adalah nama dia. Itu nanti akan jadi persoalan di kemudian hari. Monggo saya kira itu kalau tadi perwakilannya Pak RT ya Pak RT sependapat dengan niku pun ngoten Ustaz nggih lek pun ngoten Jubi benar, tapi selama 5 tahun tetap jenengan kan dapat katakan uang tiba. Iya kan? Nah, uang yang rencana sampai gak menutup tanah iso bangun, uang sampean ayo Jumatan kerahkan di sana untuk Masjid Al-Kausar. Kalau bisa 2 tahun paling lama sudah dibangun ya Al-Kausar. Nah, ojo amin toh temenan nih guys. Benar. Nanti saya siap melihat-lihat. Ya. Saya sudah pernah sholat di sana kok. Nah, sholat sana Al-Kausar. Saya kira begitu. Masalah minta Jumatan 1 kali itu nanti rembukan sendiri ya, karena sudah namanya masjid berarti boleh untuk Jumatan, tapi kan ini tidak iqamatul Jumat. Saya kira nanti musyawarah bila perlu digedek bisa Jumatan, tapi semuanya ini tadi duit untuk Al-Kausar, tapi 1 kali itu dok, berikutnya sesuai MOU. Saya kira selamat datang jamaah itu kalau begitu itu tergantung nanti sana, itu urusan jenengan bukan urusan saya. Urusan saya cuma dengan bahwa jadi masjid tapi tidak iqamatil Jumat. Tolong MOU-nya nanti, MOU ini nanti tembusan Kemenak dan sebagainya. Kalau tiba-tiba nanti menjadi Jumatan, biar Kemenak MUI yang turun nantinya, bukan jenengan. Nah, kita yang turun. Itu laras sedikit temenan, cekal temenan nih.
Kok mari ngoten besok sedaya kosong padahal. Saya kira demikian Bapak sekalian. Ngoten Pak nggih. Nggih, sebelum saya kembalikan lagi, monggo muga-muga niatan sing apik ini monggo di-Fatihai, muga-muga seiring ridho Allah taala. Al-Fatihah. Nanti ketika donat mohon maaf, saya berjanji dengan beliau-beliau, dengan Pak Lurah, andai kata nanti beliau setuju dipakai Jumatan, Jumat berikutnya kami akan datang. Dipakai Jumatan lagi apa tidak? Kalau dipakai lagi berarti Anda menyalahi aturan. Kami akan datang. Tapi ya butuh paham, teko yo. Maksudnya ono ngopine ta gitu. Oke, saya kira begitu Pak Lurah. Saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih ya. Untuk ini dalam rangka hal ini, sebelum persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan selesai ya, berarti saya minta untuk KTP dari Takmir, fotokopi KTP ya, dari Takmir Al-Kautsar dan As-Salam ya. Kita buatkan MOU, kemudian MOU itu selesai, jenengan tinggal menandatangani bersama-sama. Entah tanda tangannya nanti di sini di kelurahan, juga mintanya di Melengkung atau minta di mana terserah sudah. Ya, KTP Takmir kedua-duanya untuk MOU itu ya. Jadi untuk MOU itu jadi disebutkan namanya ini nanti ya, nama dari Al-Kautsar dan juga nama yang dari As-Salam. Kemudian dibuatkanlah MOU, nanti dari tanda tangan sekian itu nanti tanda tangan Pak Lurah juga mengetahui KUA ya, dan tembusan kepada Kepala Kemenak. Ini nanti sebagai pedoman sampai untuk mengajukan izin jadi masjid ya, izin jadi masjid itu ya Pak ya. Berarti kita tunggu fotokopi KTP-nya Pak ya. Ada tambahan satu Pak. Oh gitu, dipoto iya. Tambahan satu mohon ya. Di Tenggarai dari As-Salam KTP-nya ada pemalsuan. Jadi tolong tunjukkan Pak, sehingga nanti ketika ada warga yang tidak sependapat dari warga Al-Kautsar, bahwa sampai bisa menunjukkan bahwa ini tidak ada pemalsuan. Tunjukkan. Kalau memang andai kata kemarin ada, tolong sekarang kita sudah damai, hilangkan. Sekarang yang setuju coba tunjukkan di situ ya, jangan sampai ada abal-abal bukan orang situ masuk di situ. Oke, matur nuwun. Di pas penjilitan aja Pak. Tuh. Mawi pas penjilitan aja. Semua dia. Sabar. Ibadah. Ya. Ini Pak RT kan tahu Pak RT 2 bisa dicek. Pak RT dong dicek. Yang sekiranya bukan disortir. Iya.